Nah, proposal disertasi maupun proposal tesis itu sebenarnya tidak harus perfect. Namun yang penting ada. Seperti apa teman-teman? Anda mungkin penasaran yang bertanya, gimana ini Pak Dinil, gimana ini Kak Dinil, gimana ini Bang Dinil, supaya bisa LOE dan menyusun proposal tesis dan proposal disertasi. Sabar. Jika masih merah, tanda subscribe-nya, klik, pilih lonceng, pilih semua, agar menerima notifikasi video terbaru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan coba jelaskan ya lengkap uraian mendaftar beasiswa pemerintah Turki ya, beasiswa YTB. Nah, teman-teman kalau menyaksikan video ini, insya Allah secara perlahan teman-teman akan memiliki dan mempunyai sistem yang bisa mendaftar beasiswa YTB. Baiklah, pada tampilan kali ini di sini akan saya jelaskan ada 3 pembahasan ya untuk mendaftar beasiswa S1, S2, dan S3 ya. Untuk program bachelor, master, dan PhD. Tampilan pertama ini adalah tampilan untuk bachelor. Nah, teman-teman yang belum sampai pada tahap ini, mohon dicek video sebelumnya ya, materi sebelumnya tentang pembuatan akun. Di sini sengaja saya memang pisahkan pembahasannya biar jelas. Nah, di video ini kita akan mendaftar beasiswa ya, mendaftar supaya kita bisa diterima lah beasiswa. Nah, ini tampilan pertama untuk bachelor degree ya, untuk yang S1. Nah, seperti ini tampilannya, ada pilihan, di situ ada undergraduate dan ada art scholarship. Teman-teman kalau yang untuk yang umum ambil aja yang undergraduate, itu insya Allah itu semua jurusan ada di situ. Teman-teman bisa klik apply, nanti akan merujuk ke halaman selanjutnya. Ini tampilan untuk yang master degree, yang untuk S2, teman-teman lihat, berarti yang bachelor degree-nya udah nggak bisa kebuka. Ini sekarang hanya untuk master degree, ya teman-teman ya. Jadi fokus hanya pilihan apply 1, seperti itu. Dan tampilan ini untuk tampilan untuk program S3 atau PhD. Jadi untuk bachelor degree dan master degree itu tidak bisa lagi. Nah, teman-teman semuanya, untuk pemisahan antara bachelor, master, dan PhD ini tergantung nanti teman-teman pengisian di education information. Coba lihat yang sebelah kiri, itu ada education information. Nah, kalau teman-teman belum mengupload ijazah S2, berarti teman-teman tidak akan muncul klasifikasi untuk PhD, apply itu. Nah, kalau yang untuk apply S2, sebelum Anda submit ya, mengupload ijazah S1, tidak akan muncul master degree. Jadi teman-teman tergantung di education information, teman-teman akan merujuk kepada tampilan awal ini ya. Nanti teman-teman bisa pilih apply itu ya teman-teman ya. Sesudah klik apply, tampilannya akan muncul seperti ini ya. Ada sebuah peringatan, ada sebuah pengumuman. Nanti ini tinggal di next aja, pilih start application. Jadi teman-teman klik gitu ya. Nanti akan muncul ke halaman selanjutnya ya teman-teman ya. Setelah klik start application, nanti akan muncul seperti ini. Ini di sini judulnya undergraduate scholarship program. Jadi teman-teman nanti kalau yang ngeplay master nanti tinggal bertukar tuh, master scholarship program, PhD scholarship program, tergantung teman-teman apa ya jurusannya. Di sini saya contohkan untuk yang program undergraduate, yaitu program untuk S1 ya. Nanti teman-teman itu pastikan ada ya keterangannya. Nanti kalau teman-teman nggak usia seperti itu ya, coba teman-teman lihat di situ. Selanjutnya ada yang di bawah, I have read and accepted ya, accepted all the condition. Jadi teman-teman klik di situ yang centang paling bawah itu, terus baru klik save di bawah. Nanti akan terbuka nanti yang atas, kan ada yang atas itu yang application condition, preferences ya, letter of intent, nanti akan kebuka kalau teman-teman klik save di bawah itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, nah sudah teman-teman save tadi ya, teman-teman akan melanjutkan ke preferences, yaitu tentang pemilihan jurusan program studi ya. Di sini ini tampilannya. Cara menambahkannya adalah preferences ini ada yang add, itu ada tulisan add merah, tanda plus add, itu klik ya, klik. Lalu nanti teman-teman yang di bawah ada centang ya, I hereby agree
ya, itu teman-teman centang. Misalkan teman-teman nanti biasanya sih itu harus dicentang, sebab misalkan nanti ada penawaran ya. Jadi panitia beasiswa bisa memilihkan jurusan yang berbeda dengan jurusan yang Anda pilih. Itu kalau saran saya sih itu dicentang, dan ya tergantung sih. Kalau menurut saya itu patut untuk diperhatikan, karena yang mengerti kondisi terakhir untuk beasiswa kita, kuliah kita kan memang dari panitia. Kalau sudah teman-teman klik yang add tadi, akan muncul pilihan apa secara umum jurusan teman-teman ini ya. Ini terbuka tergantung apa yang Anda masukkan, apa yang teman-teman masukkan di education information. Jadi misalkan nanti pilihan di education information itu menentukan jurusan di sini. Jadi misalkan yang jurusan biologi, misalkan memasukkan fakultas sains atau fakultas ilmu keguruan gitu ya, pendidikan biologi, maka ethnic preferences ini yang muncul hanya jurusan yang betul-betul relate dengan teman-teman nanti yang sesuai dengan jurusan ya, yang jurusan Anda masuk di education information. Jadi perhatikan sekali lagi adalah education information. Nah, ini karena memang jurusan S1, jadi dia tampilnya umum, karena biasanya kalau jurusan S1 kan belum terlalu spesifik jurusannya. Tapi kalau untuk yang S2, untuk menuju S2 dan S3, kan basic S1 dan S2-nya sudah pernah kuliah, jadi udah ada spesifik keilmuan. Maka education information menentukan nanti preferences-nya ini ya, jadi perhatikan. Nah, di education information itu juga biasanya ada memunculkan 2 nama kampus, misalkan Universitas Muhammadiyah apa ya. Dia mencantumkan 2 nama yang sama. Teman-teman klik pilih yang sesuai dengan fakultas masing-masing. Karena memang ada yang kejadian, saya coba riset ya, dan ini pernah saya lakukan. Ada mengklik 2 universitas yang sama namanya, namun ketika diklik menampilkan fakultas yang jurusan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi teman-teman pilih, sesuaikan apa jurusan program studi yang teman-teman miliki di S1 maupun S2, disesuaikan ya. Karena ini akan menunjukkan teman-teman akan memilih program tujuan nanti di ethnic preferences itu ya. Baik yang S1, S2 dan S3. Di sini di slide ini, di video ini akan saya coba klik nanti yang di Science Teacher Training ya. Nanti akan coba saya klik, nanti akan kita coba uraikan lagi. Ya, teman-teman semuanya, setelah saya klik tadi ya, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada beberapa penawaran kampus. Lihat coba. Atatürk University, Kazim Karabekir Faculty of Education, City Erzurum. Jadi ada di provinsi Erzurum. Language bahasanya itu adalah Türkçe, jadi bahasa Turki. Berapa durasinya? 4 tahun. Nanti tergantung teman-teman, nanti kalau daftar S2 itu biasanya 2 tahun durasinya. S3 itu biasanya 3-4 tahun minimal, 3-4 tahun, tergantung nanti teman-teman lihat. Lihat Çanakkale Onseki Smart University. Nah, itu city di Çanakkale, provinsi Çanakkale. Language-nya Türkçe ya. Gazi University di Ankara, teman-teman, di ibu kota Turki, di Ankara. Bahasanya Türkçe, Turkish ya. Dan durasinya 4 tahun. Terus HCTP, terus di sini saya klik Marmara University, tempat kampus saya kuliah. Nah, di sini teman-teman kalau memang tertarik, bagus ya. Kalau teman-teman kenal Erdogan ya, presiden Turki sekarang ya, tahun 2021 sampai sekarang ini, itu adalah alma maternya adalah Marmara University. Ya, itu di mana? Di Istanbul. Bahasanya apa? Turki, seperti itu. Nah, di sini saya klik itu special recruitment. Jadi kalau teman-teman ada lihat, coba lihat yang ada tanda seru merah di pinggir, yang ada language yaitu yang sebelah kiri yang merah. Teman-teman klik di situ, itu akan munculkan. Kalau di situ kan being a high school graduate, jadi boleh aja di apply, siapa saja boleh di situ. Nah, kalau teman-teman nanti misalkan memilih jurusan yang language-nya Inggris, biasanya itu menyarankan TOEFL. Kalau Turkcell umumnya nggak ada tuh TOEFL, kosong, cek dia tanda strip-strip semuanya. Tapi kalau teman-teman pakai bahasa Inggris, biasanya kampus itu mensyaratkan dia TOEFL. Kadang ada GRE-nya berapa seperti itu. Inilah makanya saya bilang beasiswa pemerintah Turki itu memang tidak memerlukan TOEFL dan IELTS, karena memang
di rekrutmennya nggak ada. Jadi itu menurut saya kelebihan bagi teman-teman yang memang belum memiliki IELTS atau sertifikat TOEFL ya teman-teman ya. Jadi diberikan leluasan teman-teman memilih memakai mau ngambil jurusan yang bahasa Inggris atau memakai jurusan yang memilih yang memakai bahasa Turki. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini berlaku untuk S1, S2, dan S3. Terus apa pilihannya? Ada nggak selain bahasa Turki? Ada. Ada bahasa Inggris dan ada bahasa Arab. Tergantung teman-teman memilih jurusannya ya teman-teman ya. Begini ya teman-teman, setelah saya klik tadi itu akan merujuk ke tersimpan ya di bawah itu ada yang Science Teacher Training. Lihat teman-teman, ada tanda seru di pinggir. Itu artinya prioritas. Jadi urutan pertama itu prioritas. Anda mau kuliah di mana ya, di kampus mana, dan di provinsi mana. Teman-teman tentukan. Sekarang mulai riset. Teman-teman maunya kuliahnya di mana? Mau di provinsi mana? Ya karena sebelumnya saya pernah udah jelaskan bahwa biaya hidup tertinggi itu ada 2 provinsi. Di Istanbul sebagai tempat kota wisata dan di Ankara, ibu kota Turki. Selain itu mungkin biaya hidupnya lebih rendah. Ini perlu diperhatikan bagi teman-teman yang sudah berkeluarga atau yang sudah S3. Ini perlu diperhatikan ya. Nah, jadi penyesuaian kadar dingin, cuaca dingin. Kalau nggak mau dingin, nanti teman-teman ambil yang di daerah yang dekat-dekat tepi-tepi laut. Nah, itu ya mungkin kalau hujan musim summer ya, musim summer ya tentu panas. Kalau winter kadang-kadang itu salju nggak ada turun. Nah, kalau teman-teman ingin main salju tentu pilih yang provinsi lain. Jadi ini tergantung teman-teman mau riset cuaca, tempat tinggal, biaya hidup, dan juga kampus tujuan masing-masing ya teman-teman ya. Nah, boleh dipilih pilihan sampai 12 universitas, boleh. Silahkan. Namun saran saya teman-teman, sesuaikan dengan jurusan yang teman-teman punyai di Education Information. Saya itu jurusan saya S1 saya Pendidikan Agama Islam, S2 Pendidikan Agama Islam. Maka pada saat saya nge-apply itu di isian ini, di preferences ini hanya muncul ya gak banyak kampus. Dan yang hanya relate, yang sesuai dengan jurusan saya Pendidikan Agama itu Religious Education itu hanya 2 kampus saja, yaitu di Marmara University dan di Ankara University. Itu saja yang menawarkan program S3 yang Religious Education, yaitu pendidikan agama, seperti itu yang khusus kelanjutan supaya linear. Maka saya hanya pilih 2 kampus itu saja, di Marmara University dan di Ankara University. Dan pada saat penetapan, ini penting paling bawah ini yang IHRB itu di checklist. Karena nanti mereka yang menentukan kita mau kuliah di mana, ya. Itu di checklist dan ternyata ketika dipilihkan saya dapat di kampus Marmara University. Jadi program beasiswa ini dia terhubung ketika teman-teman daftar milih kampus di sini, maka pihak YTB yang akan mendaftarkan teman-teman di kampus tersebut. Jadi makanya itu checklist bawah itu penting, sebab jadi kalau kita udah daftar satu beasiswa nih ya teman-teman ya, udah daftar beasiswa ini, kita pilih kampus dan YTB menyetujui kita sebagai penerima, maka mereka yang mendaftarkan kita ke sana. Nah, pada saat kita ke Turki, kita hanya registrasi saja, membawa ijazah, paspor gitu ya, terjemahkan ke bahasa Turki nanti ya, setelah melalui proses terjemah tersumpah Kemenkumham dan Kemenlu, lalu ke Dubes, sampai di Turki kita terjemahkan lagi dokumennya ke bahasa Turki, baru kita registrasi ulang ke kampus. Jadi memang YTB sudah mendaftarkan itu, makanya mendaftar beasiswa YTB ini udah langsung mendaftar ke kampus. Sampai di kampus kita langsung ini ya, tinggal kursus bahasa Turki ya selama 1 tahun. Gimana kursus bahasa Turki? Nanti akan saya coba berikan penjelasan ya, video tentang pembahasan lengkap bahasa Turki, karena memang banyak yang bertanya juga gimana bahasa Turki seperti ini seperti itu ya. Nanti saya coba, insya Allah saya coba buatkan. Stay tune aja di grup Facebook yang saya create, dan nanti di situ akan teman-teman menyaksikan beberapa ulasan-ulasan ya. Ya teman-teman, selanjutnya ini dia yang tak kalah penting adalah letter of intent ya. Ini banyak juga pertanyaan ini ya. Memang di grup Facebook Intense yang saya kelola ya, beasiswa YTB Turki, teman-teman nanti cari di Facebook ya.
di situ gabung, join, supaya nanti informasi akan kita tanya jawab situ secara intens, supaya memang memakai notifikasi Facebook itu mungkin lebih intens ya teman-teman ya. Nah, ini akan saya coba ulas nih satu persatu, karena memang untuk pembagian untuk S1, S2, dan S3 itu berbeda. Untuk S1 hanya menampilkan ini aja, jadi ada 2 kolom aja. Jadi letter of intent itu 1 kolom, itu ada pertanyaannya ya. Terus yang di bawah 2 kolom saja, itu untuk program S1. Kalau S2 dan S3 tidak hanya letter of intent, mereka harus memasukkan semacam proposal tesis dan proposal disertasi. Jadi proposal tesis untuk S2, proposal disertasi untuk S3. Itu yang saya coba riset untuk tahun 2021. Tentu ini berkembang, kita nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Namun biasanya memang nggak akan jauh berbeda setiap tahun. Dulu saya juga waktu S3 daftar ini ya, memasukkan proposal disertasi. Nah, proposal disertasi maupun proposal tesis itu sebenarnya tidak harus perfect. Namun yang penting ada. Seperti apa teman-teman? Anda mungkin penasaran nih bertanya, gimana ini Pak Dinil, gimana ini Kak Dinil, gimana ini Bang Dinil, supaya bisa LOE dan menyusun proposal tesis dan proposal disertasi. Sabar, nanti akan saya coba buatkan secara lengkap uraian tentang pembahasan tentang letter of intent. Video kali ini kita akan bahas secara tuntas untuk teman-teman yang mau mendaftar dulu sampai akhir beasiswa aplikasi ini ya teman-teman ya. Ya teman-teman semuanya, setelah letter of intent itu ya diisi tadi, maka langsung kita menuju interview ya, lokasi wawancara. Coba lihat, perhatikan. Itu tinggal nanti pilih teman-teman. Misalkan teman-teman yang meng-apply ini orang Indonesia ya, sudah ada di Turki. Ya tinggal pilih aja, pilih di Turki. Country-nya pilih di Turki. Nanti kotanya pilih di mana. Itu biasanya ada beberapa penerima beasiswa sini ya, memang mereka sudah kuliah S1 di sini, mau lanjut S2 ya, memakai program YTB, jadi mereka memilih kota, provinsi dan kota ya, negara dan kota tempat wawancara. Nah, kalau kita yang Indonesia, ya tentu pilih Indonesia. Terus ada 2 tawaran, ini pilih di Aceh atau pilih di Jakarta, atau di pilihannya itu hanya Jakarta, hanya 2, Jakarta Pusat Kota dan Banda Aceh. Yang ingin saya bahas di sini adalah satu ya. Kenapa harus ada 2 kota? Sampai sekarang saya nggak tahu kenapa harus ada Jakarta dan juga Aceh ya. Saya nggak tahu. Yang jelasnya mungkin ada hubungan spesial ya antara orang Turki ya dengan orang Aceh, karena memang sejarahnya dulu memang ada prajurit Ottoman itu yang memang dimakamkan di Aceh. Saya nggak tahu kenapa harus ada ya. Nah ini mungkin bagi yang teman-teman tinggal di Pulau Jawa ya, tinggal di Pulau Jawa ya boleh nanti merapat ke Aceh, atau yang lebih dekat ke Jakarta ya silakan pilih di kota Jakarta. Yang ini menjadi pertanyaan gini, apakah YTB menanggung akomodasi ya, fasilitas disediakan ongkos transportasi atau mungkin penginapan menuju tempat wawancara ini? Misalkan teman-teman yang ada di, mohon maaf, yang di Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, atau dan tinggal di Pulau Papua ya, di pulau-pulau jauh yang membutuhkan ongkos tiket seperti itu. Apakah nanti di sini ditanggung YTB? Tidak. YTB tidak akan menanggung ongkos transportasi maupun akomodasi penginapan. Jadi teman-teman yang berjuang menjadi pejuang beasiswa Turki, transportasi ditanggung sendiri ya. Tapi kalau Anda teman-teman sudah menerima beasiswa Turki, nah itu mungkin lain cerita. Pasti teman-teman ditanggung ya, teman-teman ya. Terus di Jakarta misalkan, saya nggak tahu Aceh di mana tempatnya, saya tanya cuma Jakarta. Dulu saya waktu S3, waktu wawancara 2018 itu di Luansa Hotel. Ini saya sebut bukan promosi ya, saya sebagai tempat. Ini mungkin bisa berpindah-pindah. Dan ada juga yang di Kedubes, Kedutaan Besar Turki. Jadi masing-masing nanti akan menunggu, kalau sudah terpilih nanti diterima beasiswa administrasi, akan mendapatkan notifikasi untuk kita tempat wawancara di mana tempatnya. Ini teman-teman tinggal pilih di situ ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke reference information. Inilah rekomendasi. Jadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya, materi selanjutnya, materi berkas unggulan yaitu rekomendasi. Rekomendasi saya 4. Nah, seperti apa rekomendasi itu sudah saya jelas lengkap di video selanjutnya, di video sebelumnya ya. Di video teman-teman ulang lagi seperti apa kriteria
pemberi rekomendasi itu ada 4 kriteria. Apa 4 kriteria itu? Teman-teman saksikan sendiri di video materi sebelumnya tentang rekomendasi. Dan sini sangat menentukan ya teman-teman ya. Saya punya 4 rekomendasi dan masing-masing 4 rekomendasi itu punya 4 kriteria ya yang harus teman-teman ungkapkan. Nah teman-teman menyaksikan video ini harus berjuang rekomendasi karena disinilah teman-teman cantumkan ya untuk siapa yang tahu sebenarnya posisi kita sebagai kita untuk mengapply beasiswa Turki. Nah ini penting ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, begini ya. Saya coba buka tadi edit. Nah seperti inilah kolomnya. Teman-teman nanti bisa lihat secara pelan-pelan. Saya isi itu name-nya ya, surname-nya ya. Misalkan teman-teman nama rektornya cuma 1, ya tulis misalkan Dinil ya. Kalau nama rektornya 2, Dinil Abrar, Dinil surname-nya Abrar. Kalau nama rektornya 3, Dinil Abrar Sultani, maka tulislah Dinil Abrar untuk name, surname-nya Sultani. Fontnya harus ada. Jadi teman-teman peminta rekomendasi minta nomor kontaknya, kontak pribadi ya, bukan nomor kontak telepon perusahaan atau telepon kantor ya. Nanti kadang-kadang nanti kalau dihubungi kan yang terima admin atau CS kan lucu juga, yang memberikan rekomendasi rektor yang terima CS atau front office atau staf karyawan misalkan ya. Maka cantumkan font pribadi kalau usahakan. Terus email pribadinya ya, bukan email kampus. Kadang kan ada yang meminta rektor, yang dicantumkan adalah email kampus. Misalkan info @ nama kampus, itu penerimaan mahasiswa baru @ apa gitu ya. Jadi pastikan itu email pribadi. Terus nama kampusnya atau perusahaannya apa? Ini saya tulis tuh Madu University. Kenapa Madu ya? Karena saya penjual madu. Kalau teman-teman tertarik nanti beli madu ya. Itu sebagai tambahan saya Rizky. Nah posisinya apa? Rektor. Terus lampirkan nanti tuh reference letter ya. Teman-teman cantumkan yang sudah teman-teman scan. Baik dalam bentuk PDF maupun bentuk JPEG boleh. Seperti itu. Lalu klik di bawah jika itu memang yang mengetahui ada akademik ya, yang merekomendasikan referensi akademik itu checklist. Misalkan yang Anda input di situ adalah ini pembimbing skripsi, pembimbing tesis atau rektor, teman-teman cantumkan di situ. Setelah selesai Anda klik save dan Anda sudah terinput semuanya. Ya, teman-teman ya. Dan begitu selanjutnya ya, Anda add seberapa banyak teman-teman menuliskan rekomendasi, tulis seperti itu ya. Saya 4. Teman-teman yang menyaksikan video ini minimal 4. Saya bisa mendapatkan beasiswa Turki 4 pengalaman saya. Teman-teman yang menyaksikan video ini minimal juga 4. Saya doakan mudah-mudahan bisa meraih beasiswa Turki. Ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman semuanya. Nah, kalau udah selesai, itu lihat application condition, preferences, letter of intent, interview location, reference information sudah selesai. Selanjutnya terakhir adalah summary of application. Nah, ini adalah summary. Coba teman-teman nanti scroll ke bawah. Kalau teman-teman scroll ke bawah itu akan ada muncul itu dari teman-teman yang ngisi personal information, family information yang sebelah kiri itu, sebelah kiri kontak info ya, terus education information itu akan ada nanti di summary-nya ya, summary di bawah sampai pemilihan jurusan. Nah, kalau teman-teman yang mau udah kira-kira udah pas, layak, cukup, teman-teman checklist tuh, this application form has been complete. Teman-teman checklist, klik submit, maka teman-teman akan sudah bisa mendaftar beasiswa. Namun jika belum, teman-teman jangan sekali-sekali klik submit ya. Jangan sekali-kali klik submit. Kalau sudah submit, saya nggak tanggung jawab ya teman-teman yang menyaksikan video ini. Kalau teman-teman sudah terdaftar ya beasiswa, namun udah direkap, udah masuk ke sistem robot. Ini sistem YTB ini, yang komputer ini robot. Jadi mereka sudah submit. Walaupun nanti teman-teman bisa menghapusnya ya, tapi sih Allah alam. Kalau saya menjaga jangan sampai teman-teman klik submit. Udah ada checklist, klik submit. Saya nggak tahu apakah nanti akan bisa di-delete atau sebelumnya, ataukah memang bisa di-delete terus Anda buat yang baru, Allah alam, saya nggak tahu ya. Tapi saya sarankan jika belum lengkap, jangan di-submit, jangan di-checklist. Anda klik aja homepage di atas. Homepage di atas ya. Kira-kira sudah di homepage, nanti ada akan pilihan mau melanjutkan yang sudah kita isi, melengkapi. Kan kadang kita ngeplay ini kan nggak langsung tuntas selesai ya teman-teman, nggak langsung tuntas selesai. Makanya teman-teman harus homepage itu diperhatikan, homepage itu selalu diklik kalau memang teman-teman belum selesai lengkap. Kalau sudah yakin, nanti teman-teman baru klik submit di akhir.
baca betul-betul summary application-nya, udah benar belum? Ada yang kurang nggak ini? Kira-kira ada nggak berkas kita yang belum masuk? Kalau belum masuk, jangan klik submit, perbaiki, ya, diperbaiki. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ya, teman-teman semuanya, ketika teman-teman klik homepage itu ya, tampilan seperti ini. Ini sekali lagi, ini hanya model untuk undergraduate. Sama halnya dengan Master dan PhD. Bedanya tadi seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya adalah di LOI ya, Letter of Intent, di situ aja perbedaannya. Dan juga di pemilihan kampus, karena tergantung jurusan ya. Nanti itu kan di situ berbedanya. Namun kalau akhirnya seperti ini. Nah ini saya bilang nanti akan ada teman-teman tadi kan belum submit, ini anggap saja belum submit. Nah, teman-teman klik apply di situ. Itu nanti akan ada dua pilihan, mau melanjutkan atau mau mendelete. Ya, sorry ya, mau melanjutkan atau tidak. Kalau klik melanjutkan, continue, klik continue, nanti Anda perbaiki. Ya, perbaiki yang belum. Ya, kalau mau di delete masih bisa, sebab belum disubmit. Anda delete, misalkan, aduh salah nih, saya pilihnya, misalkan mau di delete, mau diulangi dari awal, boleh, gak masalah. Intinya, kalau sudah clear semuanya, baru Anda submit. Nanti kalau sudah disubmit di akhir, maka lihat sebelah kiri ada My Application. My Application paling bawah itu masih tanda seru kuning ya. Masih tanda seru kuning. Nanti akan menunjukkan posisi status kita sudah mendaftar. Nah, disitulah nantilah Anda teman-teman kalau mengecek tiap bulan, ya, tiap pekan, mengecek kalau teman-teman itu gimana statusnya. Dan gitu juga nanti pada saat teman-teman sudah selesai wawancara, nanti di My Application yang paling bawah itu akan menunjukkan teman-teman akan negatif ya atau positif, diterima atau tidak. Nanti akan menentukan. Makanya aplikasi ini adalah sepanjang usia, sepanjang umur teman-teman ya. Sepanjang umur kita kuliah, seperti itu ya. Baik ya teman-teman semuanya, demikian ya materi dan video tentang mendaftar beasiswa. Teman-teman yang menyaksikan video ini, silahkan berkomentar, silahkan berdiskusi yang di grup Facebook yang saya buat, atau nanti teman-teman saya informasikan ya, misalkan di grup Facebook atau di mana gitu ya. Teman-teman ikuti saja perkembangan video ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini ya bisa kuliah ke Turki dengan beasiswa YTB